Anggih suksema antuk galah sanes sampun katibe ring pasikian titiang sadurung titiang nagingin parikaramu puniki lugrayang titiang aturang puja pangastungkara. Om Swastiastu. Om Awikenam Astu Namo Sidem. Rahajang sore para pendengar Radio Serinadi FM ring di Jajah Magenah. Dumogis tate ngemanguhin keselamatan, kesehatan, lan kerahayuan. Para pendengar Serinadi FM ring rahina kadimangkin kecundok malih ring program Nuansa Budaya kesarangin titiang ni Putu Ari Seprianti lan sawitran titiang ni Kadek Ita Yuliani. Titiang saking Puk Jaluh Kementerian Agama Kabupaten Klungkung inggih mungguing indek unteng sane pacang aturang titiang inggih punika mamurde bakti kepada catur guru. Inggih kalahe sane becik puniki mangkin titiang jagi ngwedar napi nike catur guru punika. Catur guru puniki terdiri dari dua kata, yaitu catur yang artinya 4 dan guru yang artinya guru. Jadi catur guru puniki adalah 4 tugas berat yang harus dipikul atau diemban untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam mencari kesucian serta keutamaan hidup. Demikian sepintas tentang pengertian dari catur guru. Selanjutnya, bila kita meninjau tentang jenis-jenis yang disebut guru atau yang berfungsi sebagai guru, maka sebagai guru tertinggi dari alam semesta ini tiada lain yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Widiwasa yang disebut dengan Guru Param Brahma atau Paramesti Guru yang dinyatakan dalam Guru Puja 2. Sane slokanya nih, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Samsat Param Brahman, Tasmai Sri Gurave Namaha. Inggih sloka puniki sanema arti Om Yang Widi, engkau adalah Brahma, Wisnu dan Maheswara. Sebagai guru agung, pencipta, pemelihara, pelebur alam semesta ini, engkau adalah guru tertinggi, Param Brahma, kepadamu aku memujamu. Nggih, untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat Hindu, kita tidak terlepas dari kata disiplin dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari, yang lebih-lebihnya terhadap dengan ajaran catur guru puniki. Di dalam kita beretika atau susila agama Hindu ada disebut dengan ajaran catur guru yang harus kita hormati. Catur guru puniki yaitu bakti, merupakan bakti kepada 4 guru yang mempunyai tugas yang sangat berat. Berbakti kepada keempat guru ini adalah suatu kewajiban untuk kita semua. Jadi keempat guru puniki niki sawitran titiang ita jagi ngewedar napi nike guru-guru sane keempat punika. Inggih, para pendengar Radio Serinadi FM, sane wau sampun kewedar indik pengertian utawi inti dari napi punika catur guru. Nah, sane mangkin titiang jagi nagingin akide mengenai bagian-bagian dari catur guru punika. Bagian-bagian dari catur guru punika yang pertama ada yang disebut dengan guru swadhyaya, di mana
Guru Swadhyaya puniki tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa, jika dalam ajaran agama Hindu disebut dengan ide Sang Yang Widiwasa. Penerapan ajaran Guru Swadhyaya puniki merupakan wujud rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Ajaran Guru Swadhyaya puniki salah satunya juga terdapat dalam kitab Mahabharata yang menceritakan tentang kesabaran Arjuna yang menunjukkan pengabdiannya kepada Dewa Siwa. Dan dalam kitab Bhagavad Gita juga dijelaskan mengenai cerita Arjuna yang dengan penuh rasa sabar dan penuh pengendalian melalui tapa dan brata memusatkan pikiran kepada Dewa Siwa. Nah, kemudian Arjuna berhasil memperoleh anugerah panah Pasupati karena ia mampu mengalahkan sifat tamak atau keserakahan yang ada dalam dirinya. Begitu juga Arjuna dengan penuh ketulusan berbakti kepada Krishna yang ia mampu melaksanakan segala nasihat, bimbingan, dan tuntunan sehingga ia dapat perlindungan dan kemenangan saat perang Bharatayuddha. Guru Swadhyaya ini juga merupakan guru sejati yang artinya kekal dan abadi. Karena sifat Tuhan tidak lain ialah kekal dan abadi, tidak akan musnah oleh waktu. Nah, dinamakan guru sejati pula karena beliau adalah ide Sang Yang Widiwasa jika dalam ajaran agama Hindu. Beliaulah yang menciptakan alam semesta dengan segenap isinya. Kemudian beliau memelihara dan melindunginya, dan pada akhirnya beliau jugalah yang akan melebur dan mengembalikannya ke dalam bentuk asalnya. Dinyatakan sebagai guru karena Tuhan adalah pembimbing utama bagi umat manusia yang tiada bandingnya. Beliau juga Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Sakti. Karena itu sebagai manusia kita perlu mewujudkan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Inggih para pendengar Radio Srinadi FM, puniki yang akan memberikan tips untuk mewujudkan rasa bakti kepada Guru Swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tips yang pertama ialah kita harus selalu ingat kepadanya. Jadi dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, kapanpun itu, kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa beliaulah yang akan menjaga kita, menjadi saksi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan. Kemudian tips yang kedua, kita hendaklah melakukan persembahyangan, yang dimana dalam ajaran agama Hindu kita meyakini atau melaksanakan kegiatan puja Trisandya sebanyak 3 kali sehari. Nah, sebagai manusia, sebagai insan yang memiliki keyakinan, kepercayaan atau agama, marilah kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan dengan rasa tulus dan ikhlas. Kemudian selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan kegiatan doa sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar apa yang kita lakukan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, tentulah kita harus meyakini keberadaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur atas karunia-Nya, mempelajari ajaran ketuhanan, kemudian melaksanakan upacara piodalan karena kita khususnya di Bali puniki kita memiliki tradisi kebudayaan melaksanakan piodalan di hari-hari tertentu. Yang terakhir, ketika ada piodalan puniki, tentulah kita harus melaksanakan ngayah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga harus melaksanakan tape, brata, yoga, dan semadi. Nah, hal niki bisa dilaksanakan jika bisa setiap hari bisa dilaksanakan, tetapi jika memang belum bisa
terlaksana setiap hari, maka kita dapat mengambil hari-hari tertentu, misalnya pada hari suci Siwolatri ataupun hari suci penyepian. Nah, selanjutnya Niki menyinggung sedikit tentang ajaran Tri Hitakarana. Kita sebagai umat Hindu, tentulah kita harus menjaga kesucian dan kebersihan pura. Kita juga perlu melaksanakan atau mempelajari kitab suci kita, yakni Weda, dan kita juga dapat melaksanakan Dana Punya. Nah, para pendengar Srinadi FM, itulah inti dari pengertian kemudian pelaksanaan penerapan ajaran Catur Guru yang pada poin Guru Swadhyaya. Nah, pada kesempatan kali ini juga akan disinggung mengenai poin kedua, yakni Guru Rupaka, yang pada kesempatan ini akan dipaparkan oleh Semeton Titiang Mbok Ari. Nggih durus. Nggih, terima kasih Ita. Mungkin Titiang Jagi memaparkan bagian kedua, yaitu bakti terhadap Guru Rupaka. Nggih, Semeton sareng sami pasti keuning nih nggih Guru Rupaka niku nike itu siapa kan? Nggih, jadi Guru Rupaka niki adalah orang tua kita. Beliau, Ibu dan bapak nggih ya, benar sekali. Beliau yang mendidik kita dari kita lahir hingga kita dewasa sampai saat ini kan. Jadi Guru Rupaka atau Guru Reke adalah orang tua atau bapak ibu kita di rumah kan, sebagai orang yang pertama memberikan pendidikan kepada kita. Kita sebagai manusia bisa tumbuh dan berkembang adalah berkat pendidikan atau asuhan dari orang tua kan nggih. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya harus menghargai orang tuanya, orang tua kan. Rasa bakti kepada Guru Rupaka dapat diwujudkan misalnya pertama, kita bisa mengikuti dan melaksanakan nasihat orang tua. Kita bisa membantu orang tua dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Misalnya bisa membantu orang tua membersihkan rumah, kan. Intinya harus jadi anak yang rajin yang waria. Benar sekali itu Ita. Terus yang ketiga, bisa menjunjung tinggi kehormatan orang tua. Yang terakhir, atau bisa membantu dan memperhatikan kesehatan orang tua jika orang tua kita sakit. Tapi dalam zaman sekarang gitu ya, banyak kita lihat di kehidupan saat ini, bahkan di media sosial juga banyak anak-anak yang cenderung bagaimana ya, memiliki sifat negatif terhadap orang tuanya, sering melawan, minta ini itu tidak dikasih, sampai orang tuanya dihaniaya atau lain sebagainya. Itu banyak sekali kasusnya sampai saat ini nggih. Betul sekali. Nikempun dari kehidupan kita sebagai orang anak pada era sekarang itu cenderung dimanjakan. Nah, jadi intinya kita sebagai orang tua, kita sebagai penerus ini bilang ya, kita nantinya bisa jadi sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita yang dari baru lahir hingga dewasa, bagaimana kita cara menjaga anak kita biar tidak menjadi anak yang durhaka. Jadi selain mendidik, kemudian memberikan pelajaran tentang kepada anak-anak, kita juga harus memberikan contoh yang paling penting, karena anak itu pasti mencontoh apa yang mereka lihat, terutama orang tua mereka. Itu dah intinya dari kita sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan contoh yang baik dan benar terhadap anak kita. Jadi dalam pelaksanaan peran sebagai guru Rupaka kita sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agama. Selain sebagai pendorong bagi anak muda, anak-anak dan kaula muda dalam pembelajaran agama Hindu, Guru Rupaka niki merupakan suri tuladan atau contoh bagi anak-anak dan pemuda pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maka peran Guru Rupaka dipandang sebagai sangat penting dalam perkembangan era dewasa ini dengan ciri kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi. Disadari maupun tidak telah menggeser peran Guru Rupaka atau orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
Jadi pada masa lalu sebelum dikenal media televisi, media sosial, media yang lain media tradisi tentang bercerita sebelum tidur yang menyampaikan ajaran-ajaran moral dan etika dalam agama masih dapat dijumpai. Bukannya masih kalau misalnya cerita-cerita sebelum tidur itu Dongeng jarang gitu ya. Jarang ya kita jumpai kalau orang tua itu zaman sekarang. Karena orang tua nikah juga sibuk Ya, ya, benar. karena sibuk bekerja, kemudian di luar rumah Iya. itu aktivitasnya banyak, jadi sampai Lebih- rumah capek ya, gitu Lebih ya. sering anak sekarang diberikan HP. Ya, Bener nggak? enggak. Ya, bener Nah, itu kan? Nggih. Kenten ampun belakangan niki tradisi ini juga semakin menghilang kenten nggih. Padahal peranan guru rupake atau orang tua untuk melengkapi pendidikan agama yang diperoleh di sekolah format sangatlah dibutuhkan kenten. Setelah kita menyadari telah terjadi perubahan kondisi dan situasi saat ini dengan dampaknya yang tidak dapat kita hindarkan, maka pendidikan agama Hindu dalam keluarga sangatlah penting guna untuk membentengi dan membangun moral anak-anak bangsa. Kenten. Dalam hal ini kita menunjukkan bahwa peran guru rupake niki sangat penting dalam menanamkan ajaran agama Hindu di keluarga. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran guru rupake dalam menanamkan ajaran agama Hindu di dalam keluarga punika. Bagaimana pola penanaman ajaran agama Hindu dalam keluarga ini, Kenten. Terus ini banyak pertanyaan yang muncul. Apa manfaat penanaman ajaran agama Hindu dalam keluarga? Jadi di masyarakat itu banyak ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara penanaman ajaran agama dalam keluarga. Jadi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penanaman ajaran agama Hindu, khususnya pendidikan agama Hindu di dalam keluarga. Jadi yang pertama itu fungsi pendidikan agama di dalam keluarga sebagai penanaman nilai-nilai ajaran agama Hindu yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup atau moksatam jagat hita. Jadi pengembangan serada dan bakti kepada Sang Yang Widi atau Brahman yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama secara umum, sistem dan fungsi-fungsinya, dan pembentukan sikap dan mental anak untuk pencegahan anak terhindar dari hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh pergaulan di luar sana, Kenten. Nah, ikan nih, karena selain pendidikan di rumah, kemudian pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri, Mbak Rini. Itu sangat berpengaruh ya. Karena nikah pun dari di luar dia memperoleh pendidikan yang negatif, maka itu akan menjadi acuan dia untuk menjalani kehidupannya. Nah, itulah pentingnya peran guru rupake niki untuk mendampingi anak, kemudian mengontrol anaknya mau jadi apa, kemudian harus bersikap seperti apa, Kenten. Benar. Jadi peran yang kedua tadi yang setelah saya jelaskan mengenai fungsi pendidikan, yang kedua yaitu guru rupake sangat mendukung terbentuknya kepribadian anaknya itu sendiri. Guru rupake niki memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberi arahan perkembangan jiwa pada anaknya. Guru rupake wajib memberikan bimbingan kepada anaknya dengan cara memantapkan pendidikan pertama di rumah. Tadi yang saya sudah jelaskan juga pendidikan pertama yaitu dari rumah. Kemudian menyekolahkan mereka pada waktunya. Setelah tiba waktunya untuk menikah, maka guru rupake wajib menikahkan putri-putrinya, putra-putrinya nikah. Terus poin yang ketiga yaitu mencegah anak untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Terus yang keempat, tujuannya itu penanaman ajaran agama Hindu dalam keluarga adalah untuk mewujudkan anak yang suputra dan mempunyai tanggung jawab serta berpegang teguh pada ajaran Dharma. Jadi guru rupake di sini harus berusaha menanamkan ajaran agama Hindu kepada anak-anaknya sejak
baru lahir atau sejak dari lahir agar anak terhindar dari kegelapan atau kebodohan. Jadi niki pengetahuan agama itu tentang jalan untuk mencapai moksa, khususnya bakti kepada marga yoga. Karena marga yoga dan jenana yoga jenana marga yoga agar kita lebih memahami serta membaca lebih mengetahui tentang salah satu jalan untuk mencapai moksa niki kenten. Ya. Tadi Mbak Ari sudah menjelaskan panjang lebar gitu Ya. mengenai guru rupaka. Guru rupaka. Nah, yang simak peran atau tanggung jawab guru rupaka tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat besar Ya, Mbak Ari nih. benar. Karena dari lahir, kemudian mendidik sampai umurnya cukup untuk sekolah, kemudian menikahkan, kemudian menanamkan moral-moral atau pesan-pesan moral dari ajaran agama Hindu. Iya. Nah, Mbak Ari sendiri ketika sudah menjadi orang tua, kira-kira berat nggak Mbak Ari untuk mengasuh anak, kemudian mendidik anak, gimana Mbak Ari? Untuk saya pribadi nih Keita ya, kebetulan saya sudah juga berumah tangga, mempunyai anak. Ini peran yang sangat berat kenten ya. Dari anak baru lahir kita didik bagaimana ya? Proses kita mendidik anak itu kita sudah berpikir anak ini sudah matang begitu ya, tapi realitanya tidak. Itu dah kita juga sebagai orang tua ini sering memberikan anak handphone biar anak itu diam, dan sebenarnya itu salah. Ya, jadi saya juga masih belajar mengenai bagaimana kita harus bersikap sebagai orang tua mendidik anak kita biar jadi anak yang suputra tadi yang dijelaskan tadi Kenten.